Sekarang kita akan belajar PLC Omron, yaitu mengenal adanya ladder diagram, instruksi program, bit input dan bit output, kemudian address untuk PLC. Saya contohkan di sini, saya mempunyai PLC Omron tipe CP1EN20DRA. Jadi N20 ini menunjukkan bahwa PLC ini mempunyai jumlah I/O atau input output, atau dikenal dengan nama bit input dan bit output sebanyak 20. Kita lihat di sini, ini adalah bit-bit bagian input. Di sini tertulis 0CH, kemudian di sini 00, 01, 02 sampai dengan 11. Jadi bit input ini dimulai dari 0.00 sampai dengan 0.11. Jadi jumlahnya sebanyak 12 untuk bit input. Kemudian untuk bit output, di sini tertulis 100CH. Di sini dimulai dari 00 sampai dengan 07. Jadi untuk bit output ini dimulai dari 100.00 sampai dengan 100.07. Jadi jumlahnya 8 ditambah dengan inputnya 12, jadi jumlah I/O nya 20. PLC Omron tipe CP1E ini merupakan jenis PLC compact. Compact artinya CPU, power supply atau baterai, kemudian terminal input dan terminal output ini menjadi satu bagian, maka dinamakan PLC compact. Kalau PLC modular ini lebih besar lagi, karena CPU itu terpisah dari power supply atau baterai, termasuk juga bit input itu terpisah, termasuk juga bit output. Jadi semuanya terpisah dalam bentuk modul-modul. Kemudian PLC ini masih belum bisa difungsikan, jadi masih belum bisa berfungsi sebagai sebuah modul karena belum diisi dengan program. Untuk mengisi program PLC, kita harus membuat sebuah program yang menggunakan bahasa program, yaitu ladder diagram. Kita lihat di sebelah kanan dari PLC ini adalah contoh sebuah rangkaian yang menggunakan bahasa program ladder diagram. Yang terdiri dari beberapa bagian. Kita lihat untuk garis yang sebelah kiri ini adalah garis tegangan positif. Kemudian yang warna biru ini garis tegangan negatif yang sebelah kanan. Kemudian di sini kita lihat kontak normally open, kontak normally close. Kemudian di sini penguncinya ini adalah bit-bit yang digunakan di dalam instruksi program. Kalau yang ini bit output, dan yang ini I.20.03, I.20.07, kemudian Q100.03 ini adalah address PLC. Kemudian di sini ada N001
Jadi setiap selesai membuat program maka diakhiri dengan instruksi N. Sekarang kita akan membuat program untuk PLC OM1 ini menggunakan software CX1, yang mana di dalam CX1 itu terdapat CX Programmer dan CX Designer. Kita buka CX Programmer, klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih File, klik New. Di sini untuk device tipenya kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan ini, yaitu CP1E. Kita pilih di sini CP1E, kemudian klik OK. Jadi di sini kita akan membuat program untuk PLC OM1 ini menggunakan CX Programmer. Kemudian nanti program yang kita buat di CX Programmer ini kita transfer ke PLC. Jika PLC sudah diisi dengan program, maka PLC ini bisa difungsikan sebagai modul kontrol. Kita lihat di sini ada angka 0. Ini menunjukkan rung atau rang 0. Kita akan membuat instruksi di dalam rang 0 ini dengan pilihan yang sudah tersedia di sini, yaitu new contact normally open, kemudian new close contact normally close, kemudian ini untuk pengunci rangkaian, garis vertikal, garis horizontal, kemudian new coil untuk output, dan ini new PLC instruction, ini untuk fungsi, untuk function. Saya pilih kontak normally open, diklik, kemudian klik di sini. Sekarang kita akan memberikan address. Cara memberikan address, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Ini adalah address untuk tombol start untuk input. Maka kita memilih di sini bit bagian input. Di sini tersedia 0.00 sampai dengan 0.11. Kita pilih salah satu. Saya memilih 0.03. Maka saya ketik 0.03. Enter. Kemudian untuk komennya kita ketik start, karena ini adalah tombol start. Kemudian untuk tombol stop menggunakan kontak normally close, diklik, klik di sini. Kemudian untuk memberi address tombol stop kontak normally close, kita memilih bagian input ini, karena ini masih merupakan bit bagian input. Kita memilih di sini. Tidak boleh sama dengan yang kita gunakan untuk tombol start. Addressnya harus berbeda. Maka saya memilih 0.07. Bisa juga teman-teman menggunakan 0.00, 0.01 dan seterusnya sampai yang terakhir 0.11. Yang penting tidak boleh menggunakan address yang tidak dikenal oleh PLC ini. Jadi di sini bisa dikatakan PLC OM1 ini hanya mengenal address untuk bit input 0.00 sampai dengan 0.11. Kita ketik addressnya untuk tombol stop ini 0.07. Ketik stop, enter. Kemudian untuk bagian output kita pilih new coil, diklik,
klik di sini. Untuk memberikan address bagian output, kita memilih di sini. Di sini yang dikenali oleh PLC adalah 100.00 sampai dengan 100.07. Maka saya memilih 100.03. Komennya ketik output 1, enter, akan muncul di sini. Kemudian di sini untuk pengunci rangkaian, kita pilih yang ini, diklik, kemudian klik di sini. Pengunci rangkaian ini menggunakan kontak normally open. Addressnya sama dengan output 100.03 karena kita mengambil kontak normally open dari output 100.03. Kita ketik 100.03. Sekarang rangkaian sudah selesai. Ini adalah sebuah rangkaian on off atau DOL, direct online. Jadi di dalam instruksi PLC ini, rang 0 ini terdiri dari beberapa bit. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi untuk instruksi di rang 0 ini kita sudah menggunakan 4 bit. Kemudian kita lanjutkan untuk rang 1. Di sini muncul angka 1. Ini adalah rang 1 untuk membuat instruksi berikutnya. Sekarang kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Addressnya kita mengambil dari output 100.03. 100.03. Jadi kontak normally open 100.03 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan sebuah timer. Untuk membuat timer, kita pilih function ini, new PLC instruction, diklik, kemudian klik di sini. Untuk membuat instruksi timer PLC on itu ketik tim spasi T3 spasi nilai settingnya atau set value didahului dengan tanda pagar 100, kemudian enter atau klik OK. Kita lihat untuk instruksi yang di rang 1 ini sebuah instruksi yang menggunakan fungsi timer. Kemudian di sini muncul angka 4. Ini adalah jumlah bit yang digunakan di dalam rang 0. Jumlahnya 4 muncul di rang 1. Kemudian kita lanjutkan untuk instruksi berikutnya. Kita masukkan kontak normally open, klik di sini. Kita mengambil dari kontak normally open T3 dari timer 3. Kita ketik T3, enter. Jadi kontak normally open T3 ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan sebuah output. Output pilih yang ini, diklik, klik di sini. Output pertama addressnya 100.03. Untuk output kedua addressnya harus berbeda, tidak boleh sama. Kita memilih di sini 100.00 sampai dengan 100.07. Ini pilihannya. Jadi tidak boleh menggunakan address yang tidak dikenali oleh PLC ini.
karena PLC ini untuk bit output hanya mengenal 100.00 sampai dengan 100.07. Maka di sini saya pilih 100.07. Untuk rang 2 ini muncul angka 6. Jadi angka 6 ini adalah jumlah bit yang sudah digunakan di dalam instruksi rang 0 dan rang 1. Rang 1 jumlah bitnya 2, rang 0 jumlah bitnya 4, jadi jumlahnya 6 muncul di rang 2. Kemudian selesai membuat program, kita tutup dengan instruksi N. Untuk membuat instruksi N, kita pilih New PLC Instruction, diklik, klik di sini, kemudian ketik N, enter. Sekarang di rang 3 diisi dengan instruksi N, kemudian di sini muncul angka 8. Jadi angka 8 ini menunjukkan bahwa di dalam rangkaian program ini yang terdiri dari instruksi-instruksi yang terdapat di rang 0, rang 1, rang 2, dan rang 3, kita sudah menggunakan 8 bit muncul di sini. Kalau sudah diakhiri dengan instruksi N, berarti program ini sudah selesai. Sekarang kita bisa melakukan simulasi tanpa menggunakan PLC. Caranya, kita klik program, klik compile, kemudian kita pilih yang ini, diklik Work Online Simulator. Kita bisa mulai simulasi. Caranya, klik kanan Start 0.03 ini, kita pilih Force On, klik lagi Force Off. Jadi Force On, Force Off, seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas lagi. Kemudian untuk keluar dari simulasi, kita klik kembali Work Online Simulator. Selesai simulasi, program ini bisa kita transfer ke PLC untuk mengisi program di PLC ini. Caranya, klik program, klik compile, klik PLC, Work Online, klik yes, klik PLC lagi, pilih transfer to PLC, klik OK, klik yes, klik yes, klik OK, klik yes. Transfer program dari komputer ke PLC sudah selesai. Jadi program yang kita buat di komputer ini dengan CX Programmer ini sudah masuk di PLC ini. Jadi kita bisa mengeksekusi dari PLC. Caranya dengan menekan tombol Start 0.03. Caranya seperti ini, karena program sudah masuk di PLC. Jadi PLC ini sudah bisa dikatakan berfungsi sebagai sebuah modul kontrol. Sekarang kita akan belajar untuk pengkabelan atau menghubungkan kabel-kabelnya untuk mengaktifkan PLC Omron ini. Jadi untuk mengaktifkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Kita lihat di sini tegangan positif yang warna merah dan yang warna biru tegangan negatif. Tegangan positif 220 volt AC ini dihubungkan dengan pin L1, ini bagian input PLC.
Kemudian tegangan negatif yang warna biru ini dihubungkan dengan pin L2 atau netral. Tegangan positif 220 volt AC juga dipakai atau digunakan untuk power output. Di sini yang positif dihubungkan dengan COM 1, COM 2, COM 3, dan COM 4. Jadi bagian output PLC ini mempunyai 4 buah COM, dan yang warna biru tegangan negatif ini dihubungkan dengan komponen output. Di sini output 1 dan output 2 berupa lampu. Kemudian untuk outputnya, bit output kita menggunakan 100.03. Ini untuk output pertama, dan 100.07 untuk output yang kedua. Kemudian untuk bagian input PLC ini membutuhkan power 24 volt DC. Jadi tidak bisa diberikan power 220 volt AC, nanti bisa rusak. Beda dengan output, bagian output bisa menggunakan power 24 volt DC, juga bisa menggunakan power 220 volt AC untuk PLC ini. Tapi di sini di dalam program contoh ini saya menggunakan power 220 volt AC untuk output. Kita lihat suplai 24 volt DC yang warna merah muda ini tegangan positif, dan yang warna hijau muda tegangan negatif. Tegangan positif 24 volt DC ini dihubungkan dengan COM bagian input PLC. Sedangkan untuk tegangan negatif ini dihubungkan dengan komponen input. Ini berupa tombol start dan tombol stop. Kemudian dihubungkan satu kabel lagi dari tombol start, dihubungkan dengan pin 0.03. Sedangkan untuk tombol stop, satu kabel lagi dihubungkan dengan pin 0.07. Jadi untuk power bagian input ini harus diperhatikan teman-teman, tidak bisa menggunakan tegangan 220 volt AC, hanya bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Ini untuk power input. Sedangkan power 220 volt AC yang terhubung ke L1 dan L2 ini hanya untuk mengaktifkan PLC. Jadi beda dengan untuk bagian output. Bagian output ini bisa menggunakan power 24 volt DC, juga bisa menggunakan power 220 volt AC. Kita lihat di data-data spesifikasinya. Demikian teman-teman untuk video kali ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.